Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Nah, akhirnya Baceprot ini sudah dikenal dan disupport dengan pemerintah dari Kementerian Pariwisata Bapak Sandiaga Uno, dan sewaktu dia main di Glastonbury di England ya, Baceprot juga disambut dengan konjen di England sana. Kalian tahu konjen kan? Sudah tahu. Konjen itu adalah singkatan dari konsulat jenderal. Singkatannya konjen. Disambut dengan Bapak Konjen yang ada di England sana. Dan Baceprot diberi fasilitas untuk tinggal di komplek, di perumahan konsulat Indonesia yang ada di England. Nah, bukan main kan, disambut seperti tamu agung begitu loh. Nah, konsulat Indonesia itu mempunyai satu seperti rumah yang khusus untuk tamu-tamu negara gitu loh. Jadi Baceprot ini diberi fasilitas untuk tinggal di fasilitasnya konsulat Indonesia yang ada di England. Bukan main kan, wow. Saya sangat bangga sekali dan saya sangat gembira, senang mendengar semua itu. Sampai Baceprot dulunya aku rasa nggak tahu apa disambut ya. Tapi yang jelas aku kurang jelas ya itu ya. Tapi aku senang karena sewaktu dia hijrah ke Glastonbury itu, konjen yang ada di England sana bertindak untuk menyambut Baceprot sebagai anak negara, sebagai tamu agung, dan diberi fasilitas untuk tinggal di konsulat, di mess hall-nya konsulat. Itu bukan main loh, bukan main. Tidak sembarangan orang yang bisa tinggal di perumahan konsulat Indonesia itu. Bukan main kan, dijamu, makan semuanya. Saya sangat bangga dengan pemerintah Indonesia yang bertindak seperti itu. Terima kasih Pak Konjen. Saya sangat bahagia seperti itu ya. Terus apa lagi? Nah, ini ada interviewnya, sambutannya dari Bapak Konjen Jos Tenan. Saya putarkan nih, kalian lihat sendiri. Pak Desra, silakan. Terima kasih banyak Mas Yoyo. Mas Yoyo ini adik saya, dulu sama-sama di London. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Inggris yang saya hormati Mas Yoyo. Tentu saja rekan-rekan media, Voice of Baceprot beserta tim. Kebetulan saat ini saya sedang berada di Glasgow, Skotlandia, bersama teman-teman KBRI London, juga mengikuti dari London. Terima kasih dukungan Infomed Kemlu atas terselenggaranya press briefing hari ini, dan juga tentu saja terima kasih teman-teman rekan media yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Acara ini atau press briefing ini tentu saja atas sepengetahuan dan izin Kemlu yang kemudian kami sampaikan kepada Mas Yoyo. Jadi senang sekali Mas Yoyo atas dukungan dan tentu saja support yang luar biasa terhadap pencapaian Voice of Baceprot. Saya yakin teman-teman media juga sudah tahu banyak mengenai sepak terjang Tiga Darah Hebat asal Singajaya ini, sebuah band beraliran progresif metal dan rock yang terdiri dari 3 anggota hijabers bertalenta, Marsha, vokalis dan penyanyi, Siti drummer, dan Widi bass. Teman-teman juga mengetahui bahwa VOB terbentuk sejak tahun 2014, bermula dari persahabatan ketiga anggota sejak mengenyam pendidikan di madrasah. Ya. Berawal dari band sekolah dan terus berkembang menjadi band profesional dengan label yang independen. Melalui karya musik, VOB tidak hanya menyebarkan nilai-nilai Muslim, Islam yang moderat, toleran, dan cinta damai, dan lebih penting dari itu juga mengangkat isu-isu sosial, kemanusiaan, hingga lingkungan. Mungkin nanti kita bisa dengarkan langsung atau ditanyakan langsung
dari Voice of Bajaprot tentang bagaimana lagu-lagu mereka, misalkan God allow me please to play music. Ini lirik ya tentang menjawab kritik yang mendiskreditkan VOB sebagai image muslimah yang tidak sesuai nilai Islam. Kemudian lagu The Enemy of Earth is You, ini tentang lingkungan hidup. Kemudian juga ada lagu Not Public Property, ini tentang gender. Ini luar biasa, sangat progresif. Tidak hanya musik tapi juga liriknya. Teman-teman media, selama 1 dekade berkecimpung di industri musik, VOB telah mencapai sejumlah prestasi luar biasa dan mencetak sejarah, terpilih masuk ke dalam 30 Under 30 Forbes Asia 2024, melakukan tur musik internasional di Amerika Serikat, Eropa, dan 2 solo konser di Bangkok dan Kuala Lumpur. Dan tentunya ini yang relevan saat ini adalah terpilihnya VOB sebagai salah satu line up di Glastonbury Festival 2024 di Inggris dan menjadi band Indonesia pertama yang tampil di ajang bergengsi tersebut. Kalau di Amerika seperti Woodstock yang sudah ditutup ataupun Coachella, ini gengsinya sama seperti itu. Dan tentu saja saya yakin ini dicapai dengan perjuangan, pengorbanan, dedikasi, dan komitmen yang luar biasa. Nanti Marsha, Widi, dan Siti tentu akan bercerita lebih detail perjalanan karir musik mereka, suka dukanya, bahkan dapat kesempatan mengisi panggung Glastonbury 2024. Perlu dicatat ini, Glastonbury 2024 bersama musisi ternama dunia antara lain seperti Coldplay dan Dua Lipa. Jadi Coldplay dan Dua Lipa juga akan manggung di Glastonbury. Tentu saja KBRI London dan saya mendukung ikut serta keikutsertaan mereka dan juga mendorong upaya promosi industri musik Indonesia di Inggris, dan seperti dikatakan Mas Yoyo, ini adalah bentuk soft diplomacy. Insya Allah kami akan mendukung kegiatan FOB di Inggris, baik dari segi logistik hingga dukungan promosi, diseminasi, dan keperluan lainnya. Bahkan dengan senang hati kami juga menyambut anak-anak VOB untuk tinggal di tempat saya di Wisma Nusantara di London. Bagus Pak Konjen. Seperti yang selalu saya tekankan kepada rekan-rekan diaspora di Inggris bahwa VOB mereka inilah yang betul-betul sebagai ambasador Indonesia, sebagai duta besar Indonesia, dan ini tentu saja misi mereka akan mengharumkan nama Indonesia di Inggris. Sekali lagi selamat kepada VOB, insya Allah lancar semuanya persiapan perjalanan dan turnya sampai kembali ke Indonesia, dan juga terima kasih teman-teman di Infomed dan rekan-rekan media yang telah hadir di acara ini. Ayo kita viralkan kehadiran VOB di Glastonbury, dan tentu saja kita menantikan show performance yang sukses di UK. Terima kasih. Bravo, terima kasih teman-teman media dan VOB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang yang lain lagi ya. Ini adalah pertanyaan dari Bala Ceprot. Bala Ceprot itu tahu nggak kalian? Baceprot namanya bandnya. Bala Ceprot itu nama orang-orang yang ngefan ke Baceprot. Sebutannya Bala Ceprot. Jos. Nah, ada banyak pertanyaan. Mereka ingin tahu tentang gendala ya. Gendala apa yang dialami sewaktu pertama berada di luar negeri. Kendala atau apa ya jenenge, maksudnya itu pengalaman atau culture shock ya. Kalau aku sih pas pertama kali ke luar negeri yang di Eropa itu, aku kaget kalau ternyata di sana nggak ada cebokan. Ya betul. Kagetnya di situ. Terus apa pengalaman uniknya yang lain? Nggak ada cebokan. Dengar tuh. Dari makanan. Ya. Jadi waktu itu kita bukan disuguhin, lucu sekali.
Dijamu Kelihatan anak-anak mudanya makanan, masih makanannya itu umur roti 20-an tapi pintar. tapi sebenarnya di Indonesia juga ada sih yang pakai daging kayak burger gitu, cuman pas yang di sana itu kayak porsinya kan lebih gede, Besar, terus Lihat tuh, dengar tuh ya. Dikasih makanan, dikasih roti. Macam mereka makan hamburger. Hamburger di Indonesia cili-cili, tipis-tipis gitu kan. Hamburger ya Indonesia, apalagi kalau belinya di McDonald, tipis-tipis gitu. Nah sekarang ini mereka makan hamburger di UK, hamburgernya tuh segini tingginya. Nyokotnya piye iku? Hamburger sak mene makan nanti nyokot hamburger ya apa itu? Mereka sampai kebingungan makanya. Lucu sekali. Kalian lihat sendiri nih. Iya, Lihat. lebih tinggi. Iya, dan itu makannya di itu pakai itu, pakai bon cabe, pakai sambal. Ya, pokoknya makan roti, makan apapun disambelin. Itu mungkin maksudnya. Nah, itu dia. Baca Prot sendiri mengalami kesulitan yang dikatakan itu Mbak Widi kan, pemain bass gitar. Nah, jeng 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 jeng. Dia mengatakan kesulitannya tuh nggak ada cebokan. Oh boy. Jadi kalau mau ke belakang nggak bisa cebok. Jadi semuanya hanya kertas saja. Apa orang bingung? Klepek kalian ya. Apalagi cewek ya. Nggak ada cebokan. Piye iku ya. Bisa nggak bayangkan? Nah ini yang ringan loh. Yang lebih berat itu BO duduk. Belum biasa. Banyak orang dari Asia itu kalau walaupun sudah beberapa tahun tinggal di Amerika itu BO masih dodok. Apa orang kebangetan itu? Bukan orang Indonesia aja, orang Asia. Banyak kan BO dodok itu masih belum terbiasa. Kalau dikasih BO duduk, nggak bisa keluar itunya BO. Jadi harus dodok baru bisa itu banyak kan walaupun sudah beberapa tahun ya orang Asia itu BO-nya masih dodok loh di sini. Terus masih harus pakai air ceboknya. Nggak ada air ya diakali pakai botol aqua. Ya. Nah ini bukan aku aja yang ngomong. Nah, kalian dengar sendiri dari Baca Prot kan, dari Mbak Widi yang pemain bass itu kan. Nah itu terus ada komentarnya juga, kalian lihat sendiri nih, yang dari komentarnya yang dari Marsha juga ada, yang dari Mbak Siti pemain drumnya, mereka juga ada kesulitan komentarnya. Jadi juga ditanya dengan visi misinya itu, ditanya ini itu apa gimana ya. Banyak pertanyaannya, kalian lihat sendiri aja di videonya, nanti saya putarkan. Karena itu menyangkut sesuatu hal yang sangat sulit untuk dijawab. Misalkan, apakah kok bisa ya kalian pakai jilbab gitu, menyanyikan, membawakan lagu-lagu rock and roll, membawakan lagu-lagunya Metallica, kok bisa ya? Nah itu mereka jawab, walaupun mereka itu berjilbab, walaupun mereka itu adalah wanita Islam, Muslim ya. Dia jawab Muslim, Islam di Indonesia itu lain, beda dengan Islam yang ada di Timur Tengah. Good, penjelasannya ini sangat hebat sekali menurut aku, karena ya memang betul. Islam di Indonesia itu banyak toleransinya, walaupun menurut orang lain di Indonesia itu masih juga agak sulit, agak kolot ya. Tapi kalau dibanding dengan Islam yang ada di Timur Tengah ya jauh bedanya. Seperti apa yang disebutkan dengan Baca Prot ini. Nah, memang begitu kok keadaannya ya.
Jadi terus sambutannya gimana kalian pakai jilbab nyanyi rock and roll, music metal gini, itu gimana sambutannya di komunitas bule gitu ya, orang barat. Oh, ternyata sambutannya baik sekali, mereka malah mendukung. Nah, itu dia. Mereka mendukung, menerima dengan baik. Mendukung, menerima seperti apa adanya. Tidak dibeda-bedakan walaupun mereka itu penyanyi musik keras ya. Musik rock and roll dan metal ya. Tapi tidak, kok jilbab gini-gini. Tidak, di luar negeri mereka diterima seperti apa adanya. Lah aku kok wis apa ya ngoceh itu ya. Ini udah kalian nonton aja itu sendiri apa itu komentar-komentarnya yang dari apa itu komentarnya Baceprot, hasil dari interviewnya, bukan main. Jangan dilewatkan, oke? Ini mungkin terlalu panjang videonya, tapi ya babahno kalian mau nonton apa enggak. Kalau enggak ya diberhentikan, nanti lain kali diteruskan ya seenakmu. Tapi kalau enggak komplit gini akhirnya gimana, enggak enak gitu. Jadi silahkan nonton sampai habis. Oke. Nah, aku tadi mau memainkan musik videonya Baceprot, tapi kelihatannya terlalu panjang. Ya udah biar aja. Oke, kalian dengar sendiri. Aku tak duduk longgoh rileks ae. Jadi kalian nonton sendiri. Nah, lihat aja ini. Nah, seperti itu. Kalau dari aku sih, ini pengalaman uniknya pernah ditahan di penerbangan lokal. Jadi kita ada pindah kota, entah pindah kota atau pindah negara, tapi kan lebih deket kan kalau tur gitu. Nah, itu sempat ditahan karena disangkanya anak kecil. Karena badannya kecil. Jadi disangkanya anak di bawah umur gitu. Ini berangkat sama siapa gitu, orang tuanya mana, dan gak percaya sama di paspor yang berusia segitu. Begitu kalau mau check-in hotel ya. Begitupun kalau check-in hotel juga kita suka disangka anak kecil anak-anak gitu. Kalau ke resto juga kan, kalau ke resto juga dapatnya harga diskon. Karena selalu dianggap anak kecil gitu. Karena kan ada yang buat tinggi badan itu nggak pernah lolos. Kalau aku sih pas ke luar negeri, khususnya pas ke Denmark, aku kaget gak nemu sampah. Bersih banget. Di sana susah banget nemu sampah walaupun kayak di keramaian gitu, tapi mereka tetap tertib gitu di mana mereka harus buang sampah dan gimana? Ya begitulah. Iya begitulah. Iya. Mungkin kalau ditanya apa yang ingin kami sampaikan, lebih ke kami peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kami. Maka dari itu kami banyaknya bikin lagu tentang apa yang kami alami sendiri, kami lihat, kami baca, kami dengar, atau pengalaman dari salah satu dari kami atau pengalaman kami bertiga. Sebenarnya kami cuma ingin dunia yang kami tinggali ini menjadi tempat yang lebih baik lah untuk generasi-generasi setelah kami. Itu juga alasan kenapa kami bicara mengenai isu lingkungan, karena kami prihatin melihat Garut yang sekarang makin panas. Dan kami pikir kami nggak mau terus-terusan menormalisasi perilaku-perilaku yang mempercepat kiamat, seperti buang sampah sembarangan. Hal-hal sekecil itu pun nanti kan itu akan berpengaruh besar terhadap dunia pada esok hari. Lalu tentang isu kemanusiaan, kenapa kami bicara tentang isu kemanusiaan? Karena kami pikir generasi muda juga berhak menempati bumi yang bebas dari kebencian, dari hate speech, dari hal-hal negatif yang juga mungkin akan berpengaruh terhadap masa depan. Jadi hanya sesimpel itu aja. Pengalaman manggung di luar negeri itu sebenarnya orang-orang panggung dan audiens itu selalu welcome. Mereka selalu mengapresiasi kami dengan baik. Tapi memang ada beberapa media yang kadang sebelum naik panggung kan kami sering menerima ada wawancara. Nah itu ada beberapa media yang lebih concern untuk nanya semisal topik-topik yang berhubungan dengan hijab, dengan Islam gitu. Kami mencoba meluruskan bahwa
beberapa pemahaman yang menganggap Indonesia sama dengan beberapa negara di Timur Tengah gitu. Kami selalu menjelaskan bahwa kami tidak sama dengan negara-negara itu. Jadi kami di Indonesia masih bisa bermain musik dengan merdeka. Kami juga masih bisa membuat lagu dengan berbagai topik di sini. Selain itu juga apa ya? Paling ini sih lebih ke ada beberapa audiens juga mungkin yang bertanya bahwa apakah main musik seperti ini nggak salah secara agama gitu. Jadi karena sayangnya ada beberapa orang yang mengenal Muslim dari sudut pandang yang konservatif. Karena mungkin ada beberapa orang yang kasar seperti di media sosial seperti itu. Jadi kami mencoba mengenalkan sisi lain yang lebih apa ya? Mungkin yang lebih sebenarnya lah gitu. Bahwa fleksibel. Ya, bahwa Muslim itu fleksibel. Kalau kalian ingin melihat interview selengkapnya, kalian bisa lihat di atas kiri atau di kiri atas screen Anda. Di situ ada linknya. Atau kalian bisa tinggal klik. Aku sertakan linknya di video ini di bagian deskripsi ya. Kalian klik deskripsinya. Di situ aku cantumkan linknya. Kalian hanya bisa tinggal klik aja. Bravo. Bagus sekali. Terima kasih kalian sudah menemani saya ya. Kita sama-sama jadi tua. Ciao. Chow-mein. Kalian tahu chow-mein? Nah, itu kalau di restoran itu mie goreng itu namanya chow-mein. Jadi kalau kalian mau sok-sokan seperti orang Itali kan bicara goodbye itu ciao. Nah, aku bikin lelucon kalau ada orang yang mau seperti orang Italia, ciao. Terus aku balas dengan chow-mein. Bravo. Thank you. Matur nuwun. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.